Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dwi Payana. Kali ini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan informasi yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Topik yang kami bahas kali ini yaitu mengenai Pace-Setting Leadership, yang dimana kami akan menjelaskan berdasarkan 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja karakteristik dari Pace-Setting Leadership? Yang kedua, apa saja kelebihan atau keunggulan dari Pace-Setting Leadership? Yang ketiga, apa saja kekurangan dari Pace-Setting Leadership? Dan yang keempat, yaitu tipe organisasi apa saja yang bisa kita terapkan dalam Pace-Setting Leadership ini. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung lanjut ke pembahasannya. Hai teman-teman, di sini aku akan membahas karakteristik dari gaya kepemimpinan Pace-Setting. Gaya kepemimpinan Pace-Setting yaitu gaya kepemimpinan yang biasa dipakai untuk menekankan hasil dan kinerja yang tinggi. Gaya kepemimpinan ini seringkali dipakai bagi para pemimpin untuk memberi contoh bagi para bawahan agar mencapai hasil yang maksimal. Mereka sering terlibat langsung oleh tugas dari bawahannya agar untuk mendorong tugas dari bawahannya agar bisa melebihi hasil dari pemimpin mereka. Namun, gaya kepemimpinan ini dapat mengakibatkan tekanan bagi para bawahan karena tidak akan dapat membuat para bawahan untuk berkembang secara individual. Baik, sekian pembahasan dari karakteristik dari gaya kepemimpinan Pace-Setting. Untuk kelebihan dan kekurangannya akan dilanjutkan oleh teman saya. I love you. Hai, saya Alit. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari Pace-Setting Leadership. Yang pertama, cepatnya pekerjaan selesai. Yang maksudnya karena memang kita menggunakan Pace-Setting Leadership, memang memiliki standar yang tinggi. Mau tidak mau, anggotanya akan mengikuti leadernya untuk bekerja lebih keras untuk mencapai suatu tujuan yang memang sudah ditentukan oleh atasannya. Untuk yang kedua, menonjolkan kemampuan dan kelebihan anggota-anggotanya. Maksudnya karena memang sudah dari awal dia tertekan, mau nggak mau dia akan mengeluarkan kemampuan yang dia miliki untuk mempercepat pekerjaan itu selesai. Mau tidak mau dia akan mengeluarkan kemampuannya, kelebihan dalam suatu bidangnya untuk mempercepat pekerjaan itu selesai. Yang ketiga, ada penyelesaian masalah yang tepat. Karena prosesnya sangat intens, seluruh anggota akan bekerja lebih keras untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa mengulangi masalah yang lainnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Adit. Hai, saya Adit. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin kekurangan dari kepemimpinan Pace-Setting. Yang pertama, tugas yang diberikan tidak sesuai dengan skill yang dimiliki oleh karyawan, di mana pemimpinan Pace-Setting mengharapkan semua karyawannya memiliki skill yang seragam, di mana ini dapat memicu sebuah permasalahan jika output yang diberikan oleh karyawan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh pimpinan. Yang kedua, mengurangi motivasi kerja kepada karyawan, di mana gaya kepemimpinan Pace-Setting jika diterapkan dalam waktu yang pendek dapat memberikan output yang sangat bagus. Jika diterapkan dalam jangka waktu yang panjang, dapat mengurangi motivasi kerja kepada karyawan. Dikarenakan gaya kepemimpinan Pace-Setting menerapkan standarisasi yang sangat tinggi dan kesempurnaan. 3. Rutinitas kerja yang cenderung membosankan. Ini dapat terjadi dikarenakan hasil yang diinginkan oleh pemimpin sangat perfect atau sangat sempurna. Ini dapat menyebabkan keterbatasan kreativitas dan inovasi pada karyawan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Wah, gak terasa ya teman-teman, udah nyampe di materi terakhir aja. Yuk, tanpa basa-basi, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, sebelum melanjutkan materi, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Alexander, dan saya akan membawa materi tentang organisasi apa saja yang cocok untuk menggunakan gaya kepemimpinan Pace-Setting Leadership. Gaya kepemimpinan Pace-Setting Leadership dapat digunakan dalam berbagai jenis organisasi, misalnya perusahaan swasta, lembaga-lembaga pemerintahan, dan juga organisasi non-profit. Namun, tidak semua organisasi cocok untuk menggunakan Pace-Setting Leadership karena Pace-Setting Leadership itu cocok untuk digunakan dalam organisasi yang tujuan utamanya adalah mencapai hasil yang tinggi dalam waktu yang singkat. Misalkan, gaya kepemimpinan ini dapat diterapkan dalam situasi di mana dalam suatu perusahaan mereka harus mencapai target penjualan yang tinggi dalam suatu waktu yang singkat. Atau dalam suatu organisasi non-profit, mereka harus mengumpulkan dana untuk melanjutkan proyek yang sedang berjalan. Pemimpin dengan gaya Pace-Setting Leadership harus memastikan bahwa bawahan mereka memahami standar yang ditetapkan dan juga memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai targetnya. Mereka juga harus memonitor kinerja bawahan dan juga memberikan dukungan serta arahan yang diperlukan untuk membantu mereka mencapai standar yang ditetapkan. Namun, para pemimpin harus tahu bahwa gaya leadership ini dapat menyebabkan tekanan yang tinggi dan juga stres bagi bawahan. Sehingga sangat penting untuk menemukan keseimbangan di antara menekan bawahan untuk mendapatkan hasil yang tinggi dan juga memberikan ruang pada mereka agar bisa berkembang secara individual. Sekian materi akhir yang sudah saya sampaikan, dan untuk penutupan akan saya berikan ke host. Baik, sekian presentasi dari kami, dan kami akan menutup dengan pantun. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Kan menurut... Duh, terus. saya akan pilih bahas
Selamat datang di Somasi. Bagaimana teman-teman semua? Materi yang menarik bukan? Jadi sekian dari